Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, malam ini memang agak berbeda ya. Jadi setiap aku ingin membacakan story, entah itu 251 plus atau horor, konsepnya akan seperti ini. Dan di sini aku mempunyai cerita, guys. Dan judulnya udah ada di thumbnailnya, jadi untuk kalian dengerin aja, jangan lupa pakai headset. Oke, kita mulai ceritanya. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa kalian share video ini agar teman-teman kalian juga bisa menonton dan mendengarkan. Oke, kalian udah siap mendengarkan ceritanya? Kita tonton videonya. Nanti pelan-pelan ya mas, soalnya aku masih perawan. Suara yang tidak asing itu kembali terdengar di telingaku. Namun, laki-laki semuanya hanya sekilas saja. Sesaat setelah aku melihat mama mertua menghampiri kamar di mana suara manja itu tadi terdengar. Mungkin karena kehadiran mama mertua, mereka menghentikan aktivitas mereka sejenak. Kalian ini selalu saja tidak melihat keadaan yang pas. Mama heran sama kalian berdua. Kalau sampai Anjani tahu, maka semuanya bisa hancur. Seketika ucapan mama membuatku terperanjat. Apa maksud mama berkata seperti itu? Kini kurapatkan telinga. Ini di pintu kamar adik iparku. Aku penasaran tentang siapa sosok laki-laki yang sedang bersamanya dengan di sana. Dia di dalam sana. Aku sudah curiga sejak awal. Ketika aku dan Mas Arya pindah ke rumah ini, ya sekarang kami tinggal di rumah mertua setelah pernikahan 2 minggu lalu. Aku pikir setelah pernikahan ini hidupku akan lebih baik lagi. Namun, aku salah. Inilah awal kisahku, di mana kehancuran itu menyapa tanpa permisi. Serumah dengan adik ipar yang suka menggoda dan mertua yang egois. Membuat hari-hariku semakin merasa tidak tenang. Seperti sedang berada di tepi jurang yang sangat curam. Sebuah rahasia yang tidak seharusnya aku tahu. Akhirnya terbongkar di saat aku mulai hamil muda di usia 2 bulan. Seminggu sebelum pernikahan itu terjadi. Apa mas, kamu ingin menikah dengan Anjani? Aku gak salah dengar kan? Dia itu gadis yang sederhana. Apa yang bisa dibanggakan dari dia? Penampilannya saja seperti babu. Tapi Lestari mas itu tidak bisa membohongi perasaan mas sendiri. Selama kenal dia, mas merasa telah mendapatkan jodoh yang cocok. Samar-samar aku dengar suara calon adik iparku dari balik pintu. Aku yang sangat itu sedang ingin menghampiri kekasihku, tiba-tiba saja menghentikan langkah karena ucapan yang cukup menusuk itu. Sepertinya mereka sedang asik memperbincangkan aku. Akan tetapi, setelah mendengar kata-kata dari Lestari, aku seolah-olah merasa ada yang tidak beres. Atau mungkin itu hanya sebatas rasa takutku saja, entahlah. Anjani, kok kamu bisa ada di sini? Kamu gak masuk? Tiba-tiba saja suara Mas Arya membuyarku lamunanku. Aku sangat terkecoh dengan ucapan Lestari barusan, sampai membuatku tak sadar kalau Mas Arya sudah berdiri tepat di depanku. Mas, ini aku sudah mau masuk. Kok tadi aku tunggu kamu di ruang tamu, tapi kamunya kelamaan. Aku pikir kamu kenapa-kenapa, makanya aku susul ke sini. Jawabku beralasan, namun dalam hatiku sudah curiga kalau mereka berdua lagi membicarakan sesuatu. Oleh karena itu, mereka berdua memilih berbincang dalam kamar Mas Arya.
Oh, aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa kok, Mas. Salah. Oh, aku tidak apa-apa kok, Anjani. Ini aku lagi membicarakan soal pernikahan kita dengan Lestari. Dia tanya-tanya tentang kapan kita akan menikah. Mas Arya kini ikut membalas perkataanku dengan raut wajah yang seolah-olah banyak menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi, jawabannya tersebut justru membuatku kesal dalam hati. Bagaimana tidak, Lestari yang tadinya tidak setuju dengan pernikahan kami, tiba-tiba saja berlalu di hadapan kami dengan langkah cepat sampai hampir membuatku terjatuh. Kok segitunya jadi orang? Dia kan gak suka sama aku. Bukan berarti dia harus memperlakukan aku seenaknya saja seperti ini. Aku membatin seraya memandang ke arah Lastri yang kini perlahan menghilang dari tatapanku. Maafkan Lastri. Ya, Anjani sebetulnya dia sudah banyak pikiran. Soalnya dia kalau banyak masalah suka judes sama orang. Ucap Mas Arya tiba-tiba. Oh, tidak apa-apa kok, Mas. Aku menjawab dengan senyum paksa. Sampai sejauh ini aku masih bertanya-tanya tentang alasan apa yang membuat Lestari sampai tidak suka dengan hubungan bersama Mas Arya. Namun, ingin menanyakan soal itu kepada Mas Arya, rasanya bibir ini tak mampu untuk berucap. Aku tak ingin membuat kekasihku tersinggung hanya karena sikapku yang ingin tahu ini. Kamu sudah mau pulang? Biar aku antar, ucap Mas Arya kembali kepadaku. Iya Mas, aku mengganggu. Akhirnya setelah menghabiskan waktu beberapa jam di rumah orang tua Mas Arya, kini aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Walaupun pandangan ibu Mas Arya begitu berbeda, tetapi aku berusaha untuk tetap sopan terhadap beliau. Selama kami menjalani hubungan, sikap ibu Mas Arya dan adiknya selalu tidak suka terhadapku. Sering menyindir, bahkan membuatku tersinggung dengan kata-kata kasar mereka. Namun itu tidak membuatku menyerah untuk bisa terus mempertahankan hubungan sudah 2 tahun kami jalani. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir. Dalam waktu dekat ini aku akan menikahi kamu. Jadi siap-siaplah mulai dari sekarang. Mas Arya kini membuka percakapan di saat kami tengah dalam perjalanan. Mas, kenapa yakin sekali untuk menikahiku? Padahal aku orangnya sangat sederhana dalam berpenampilan. Aku berucap saya tak yakin dengan kata-kata Mas Arya barusan. Penampilan kamu memang sederhana, Anjani, tapi kamu itu dari keluarga terpandang. Aku salut dan bangga bisa mendapatkan wanita seperti kamu. Dalam hatiku seketika terlintas sebuah pertanyaan, apakah Mas Arya ingin menikahiku hanya karena aku dari keluarga terpandang walaupun penampilanku sederhana seperti ini. Aku khawatir bila dia hanya mengincar harta orang tuaku saja. Aku juga takut bila nanti dia tidak sungguh-sungguh dalam mencintaiku. Akan tetapi, untuk saat itu aku berusaha untuk menenangkan hati dan pikiran, mempercayai semua perkataan Mas Arya yang cukup meyakinkan. Sampai akhirnya hari itu benar-benar terjadi, di mana kami melangsungkan pernikahan dengan kehadiran orang-orang yang begitu banyak. Aku sangat senang di hari pernikahan kami, karena aku merasa aku telah melepas masalah jangku yang sekian tahun lamanya. Kini setelah menikahi, aku sebagai seorang istri harus taat dan patuh untuk menuruti kata suami. Salah satunya mengikuti dia untuk tinggal bersama. Namun kali ini kami akan tinggal di rumah mertua orang tua Mas Arya sendiri. Papa dan Mama sedikit sedih dengan kepergianku, namun aku berjanji untuk sekali mendatangi dan menjenguk mereka berdua hari pertama aku. Langsung disambut hangat oleh Papa dan Mama Mas Arya. Namun tidak dengan Lastri, adik Mas Arya sendiri. Aku juga sempat heran saat itu, mengapa Mama Mas Arya sangat senang dengan kehadiranku. Bukankah selama ini beliau tak suka dengan hubungan kami? Entahlah, aku pun hanya berharap agar hal itu terus berlanjut sampai aku dan Mas Arya mempunyai rumah sendiri dan tidak merepotkan mereka lagi. Hari pertama tinggal di rumah mertua rasanya sangat berbeda. Tidak seperti di saat aku masih tinggal dengan Mama dan Papa. Lain lagi di saat kami ingin melakukan malam pertama.
Lastri selalu saja mencari cara untuk menggagalkan semua itu. Semakin ke sini semakin ke sana berpikir, kalau memang dia adalah adik kandung Mas Arya, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Pasti dia akan membiarkan kakaknya untuk menikmati malam pertama dengan istrinya. Jadi itu part 1 ya guys ya, bab 1, dan kita akan lanjut ke bab yang kedua. Jangan skip, dan ini masih banyak bab lagi ya guys ya. Jadi untuk kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.